Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi dan edukasi Anda. Baik, pemirsa dan pendengar Mitra Radio Kota Santri, hari ini kita senang banget sudah siap untuk membagikan lagi informasi. Kali ini tema kita adalah capaian 5 tahun kinerja Pak Asip dan Bu Arini. Seperti apa untuk informasi terus kabar yang akan dibagi di hari ini di topik kita. Hari ini kita sudah bersama beliau, Bapak Bupati Pekalongan, Bapak Kiai Haji Asip Kolbi. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Untuk sekarang ini, aktivitas yang masih terus dikejar apa ini, Pak? Kita ini tahun-tahun dalam tahap penyusunan ya dan penyelesaian dokumen APBD. Pertama adalah menyelesaikan APBD perubahan dan penyusuan KUA PPA tahun 2021 sudah selesai. Kemudian yang paling penting adalah kita juga melakukan evaluasi terhadap kinerja 5 tahunan ini secara internal ya. Nanti secara struktural, secara formal struktural nanti ada lembaga-lembaga yang melakukan audit kinerja keuangan kita seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Secara umum ada target-target yang sudah terpenuhi dari visi-visi kita, seperti bagaimana kehidupan beragama. Pemerintah mendorong aspek kehidupan masyarakat dalam konteks pengamalan beragama ini, fasilitasi dari pemerintah nilainya A 90 lah, bagus, karena memang dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan budget ya, politik anggaran, afirmasi bahwa pemerintah memberikan alokasi yang sangat cukup, puluhan miliar digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang areanya adalah penguatan keagamaan ya, baik itu untuk Islam maupun non-Islam ya, Muslim, non-Muslim, semua kita bantu. Di Pekalongan ini, di Kabupaten Pekalongan ini secara umum masyarakat mayoritas beragama Islam. Kemudian ada sebagian kecil yang beragama Protestan, Kristen Protestan, Katolik dan Hindu. Semua hidup berdampingan, semua bekerja sama di tataran bawah, di kelompok basisnya dan harmoni. Ini juga karena pemerintah terus-menerus melakukan upaya agar hubungan antar umat beragama ini bisa berjalan dengan baik, dengan mengaktifkan lembaga-lembaga formal yang tupoksinya adalah beranggotakan para tokoh-tokoh agama-agama tersebut, sehingga taruhlah potensi konflik sekecil apapun bisa kita deteksi, kemudian bisa kita cegah. Aspek lain yang ini menjadi capaian besar kita adalah yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur. Kita membangun baik infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur dasar, yaitu jalan. Termasuk di dalamnya adalah infrastruktur ekonomi. Untuk kondisi jalan baik pada tahun 2019 kemarin, dan ini sedang on proses ya untuk tahun 2020 ya. Itu capaiannya sudah hampir 95% ya, artinya 95% jalan-jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten ini tertangani dengan baik. Tinggal sekitar 5% yang ini merupakan sisa, itu pun sebenarnya bisa kita selesaikan pada tahun 2020 ya. Di postur anggaran APBD 2020 normal, artinya belum ada musibah COVID-19 yang kita harus melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Kita sudah plotting anggaran untuk pembenahan ruas tuntas di Kabupaten Pekalongan ini hampir 78 miliar yang dari APBD kabupaten, kemudian plus DAK dan bantuan provinsi, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, total itu hampir 100 miliar. Tapi karena ada musibah COVID-19, kita maklumi bersama, maka kita lakukan realokasi dan refocusing sehingga tinggal 30 miliar. Ini tentu sangat
tidak enak ya, tetapi inilah fakta yang harus kita hadapi, dan namanya musibah ini adalah semata-mata karena qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat beriman tentu kita harus sabar menerima cobaan ini sambil terus melakukan ikhtiar agar masyarakat Kabupaten Pekalongan segera terhindar dari musibah Covid-19 yang ekskalasinya pada minggu-minggu ini cenderung naik ya, tetapi masih dalam kondisi sedang dengan zona oranye, dan tingkat penyebarannya adalah tadi penyebaran daerah dengan penyebaran sedang. Ini tentu yang menjadi fokus kita. Kembali ke postur anggaran yang bisa mendukung untuk pencapaian visi-misi. Di samping kita menyelesaikan infrastruktur, kita juga mendorong bagaimana pengembangan ekonomi masyarakat ya, melalui pembangunan pasar-pasar. Setidaknya ada 8 pasar yang sudah dan sedang kita bangun. Antara lain pasar rakyat yang ada di Desa Pekajangan, di Kelurahan Pekajangan, Kelurahan Bliku, kemudian di Toro, di Kedunguni. Kedunguni ada 2 model. Pertama adalah model tugas pembantuan dari APBN, kemudian dari APBD. Total anggaran yang kita plot untuk pemberdayaan pasar Kedunguni ini sekitar hampir 100 miliar ya, nanti sampai finish. Kemudian juga pasar yang ada di Sragi, dan sekarang on proses adalah pasar Wiradesa dengan anggaran 92 miliar. Ini merupakan program dari APBN, yaitu melalui Perpres 79 2019 dari Bapak Presiden untuk pengembangan pasar skala besar di Kabupaten Pekalongan. Dengan berdirinya banyak pasar serta pusat UMKM yang kita dirikan, dan pasar-pasar yang menunjang dunia wisata kita seperti pasar kuliner, Rindu Semilir dan lain-lain, ini menjadi daya ungkit ya, walaupun skalanya belum begitu besar, tetapi setidaknya untuk ukuran UKM dan UMKM menjadi alternatif ya, bagaimana kita melakukan ekspansi, kemudian diversifikasi tentang sarana prasarana ekonomi untuk sekali lagi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Secara statistik pertumbuhan ekonomi kita berjalan baik ya. Sebelum Covid-19 angka pertumbuhan ekonomi kita sempat di angka 5,76 ya, hampir 6. Pada saat itu posisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan di atas Jawa Tengah dan nasional. Artinya apa? Secara kumulatif pergerakan masyarakat dalam sektor ekonomi ini cukup baik karena pemerintah mampu menciptakan kondisi yang baik, iklim investasi yang baik, kemudian keamanan dan faktor deregulasi berkaitan dengan bagaimana ketika masyarakat ini mengurus izin-izin di pemerintah. Saya kira itu menjadi stimulus yang tidak ternilai untuk pengembangan ekonomi di Kabupaten Pekalongan. Pak, selama ini 5 tahun ini berarti di sektor apa Pak yang paling berat untuk didongkrak di Kabupaten Pekalongan ini? Secara umum kita masih menghadapi problem yang cukup serius, yaitu di sektor pendidikan dan kesehatan ya. Untuk sektor kesehatan kita masih harus berjuang keras, karena awal-awalnya data pada tahun 2015 sebelum kami dilantik menjadi bupati, Kabupaten Pekalongan itu angka kematian ibu melahirkannya cukup tinggi, gizi buruknya cukup tinggi, stunting di Jawa Tengah juga cukup tinggi ya. Ini persoalan yang ada di kesehatan, di bidang kesehatan tentu ini membutuhkan konsentrasi khusus serta perhatian yang sangat purna terhadap pemberdayaan di sektor kesehatan. Hal yang dilakukan oleh pemerintah di samping melakukan politik anggaran yang memadai ya, untuk tadi bagaimana mengentaskan stunting, bagaimana gizi buruk, bagaimana kematian ibu melahirkan dan balita, serta isu-isu lain yang berkaitan dengan dunia kesehatan, maka pemerintah juga melakukan pelayanan yang mendekatkan atau membuat rumah sakit yang sekiranya ini bisa lebih memudahkan pelayanan masyarakat. Kalau hanya puskesmas saya rasa kurang cukup, maka di beberapa tempat seperti di Ksesi kita bangun rumah
Rumah Sakit Umum Daerah tipe D, dan dipersiapkan juga di Siwalan, Kecamatan Wonokerto, juga ada untuk rumah sakit khusus darurat COVID, dan on proses adalah persiapan berdirinya rumah sakit di Kecamatan Wiradesa. Saya kira ini langkah yang jangka menengah panjang. Jangka pendeknya adalah afirmasi terhadap bagaimana program inisiatif yang dilakukan oleh warga masyarakat itu juga kita dukung melalui politik anggaran. Banyak sekali corporate social responsibility dari berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, terutama untuk mengentaskan isu-isu kesehatan itu. Dan hasilnya sampai hari ini kita juga mengakui masih belum optimal ya. Harusnya kalau angka kematian ibu ini kan harus rendah sekali ya. Kemudian stunting ya, ini juga harus rendah. Kemudian angka kematian balita gizi buruk ini juga harus rendah. Ini PR yang butuh waktu dan butuh komitmen serius dari pemerintah kabupaten. Yang kedua, persoalan yang harus diseriusi secara maksimal adalah di bidang pendidikan. Kita mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Sebelum nanti pada tahun 2021 itu sebenarnya kita launching untuk pendidikan 12 tahun. Problem mendasar dari masyarakat kita adalah tentang anak tidak sekolah ATS ya. Masih ada sekitar 4.300-an 4.380 anak tidak sekolah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Kami mempunyai program yang kita sebut dengan program inisiatif ya, yang kita sebut dengan Kudu Sekolah, dan program-program lain yang intinya adalah bahwa semua stakeholder harus bergerak menangani agar anak-anak ini bisa back to school lagi, kembali ke sekolah. Tentu disesuaikan dengan kondisinya, bisa melalui kejar paket, bisa melalui sekolah reguler dan lain-lain. Ini kita sediakan anggaran juga. Kemudian yang lebih penting adalah peningkatan kualitas guru sebagai ujung tombak atau sebagai kunci dari pemberdayaan pendidikan kita. Guru-guru ini alhamdulillah sertifikasinya juga jalan. Pemerintah kabupaten juga memberikan insentif untuk guru yang mengajar di atas ya. Ini sebagai bentuk komitmen agar disparitas kualitas pendidikan antara daerah atas dan daerah bawah itu pelan-pelan bisa kita hapus, pelan-pelan bisa kita samakan. Memang ini tidak mudah karena secara topografi dan geografi letak Kabupaten Pekalongan ini, wilayah Kabupaten Pekalongan ini dibagi setidaknya menjadi 3 ya, ada wilayah pantai, ada wilayah bawah, dataran rendah yang bersih pemukiman dan persawahan, kemudian ada wilayah pegunungan, ada 4 daerah pegunungan, 4 kecamatan di daerah pegunungan yang ini membutuhkan komitmen dan treatment khusus untuk peningkatan pendidikan kita. Hal lain yang menjadi concern bahwa angka kemiskinan kita pada tahun 2015 mendekati 13% atau setara dengan 143.000 populasi penduduk. Ini menjadi PR kita dan alhamdulillah upaya-upaya kita untuk bisa mengentaskan kemiskinan berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak ya. Kita mempunyai salah satu tempat untuk uji coba bagaimana kemiskinan ini bisa kita entaskan ya secara multidimensi dan dari pendekatan pentaholik ya dari berbagai pihak. Kita membuat program, kita membuat inovasi yang saya sebut dengan laboratorium kemiskinan. Memang diskursus ya tentang laboratorium kemiskinan ini literasinya masih sangat kurang, tapi itu kita ciptakan sebagai bentuk inovasi dan alhamdulillah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat bahwa laboratorium kemiskinan adalah salah satu bentuk inovasi top 45 tingkat nasional. Karena apa? Memang memberikan kontribusi yang jelas, terukur, dan saya kira dalam tingkat waktu yang tidak terlalu lama. Dari tahun 2012 yang jumlah populasinya atau prosentasenya sekitar 13%, pada tahun 2019 sebelum kena COVID ya, kita sudah turun menjadi single digit sekitar 9,71% atau setara dengan 84.000 penduduk miskin. Ini menunjukkan bahwa kinerja bidang atau OPD yang terkait dengan kemiskinan serta peran serta masyarakat dan dukungan dari lembaga-lembaga perguruan tinggi, ya, donasi-donasi
perbankan, lembaga-lembaga CSR yang lain berjalan efektif untuk bersama-sama mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Angka 9 ini bagi pemerintah masih tinggi. Kami punya obsesi akan menurunkan angka kemiskinan serendah-rendahnya. Tentu ini membutuhkan waktu, membutuhkan komitmen dalam konteks anggaran, kemudian membutuhkan sumber daya manusia yang memang mengetahui ya, baik punya bekal akademik maupun empirik untuk bisa mengatasi persoalan kemiskinan. Karena menurut saya sebagai orang yang terlibat langsung ya dalam berbagai program yang berkaitan dengan penurunan angka kemiskinan, sebagai praktisi kemiskinan, setiap daerah, setiap individu itu punya karakter yang berbeda dalam hal kemiskinan. Ada yang saya sebut dengan kemiskinan kultural. Ini memang simbahnya sudah miskin, punya anak masih miskin, kemudian anaknya punya cucu ini masih miskin. Lah ini yang kita harus memberikan treatment khusus. Ada orang yang simbahnya kaya, orang tuanya kaya, cucunya jadi miskin. Lah mengapa cucunya miskin? Ya ini juga persoalan yang saya kira deteksinya dan treatmentnya akan berbeda dengan kasus yang pertama tadi. Ada miskin yang kita sebut dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural menjadi wacana yang cukup kencang ya, karena dianggap sebagai kegagalan program pemerintah. Salah satunya adalah ketika pemerintah tidak bisa menghadirkan kesempatan kerja, ketika pemerintah tidak melakukan pembangunan infrastruktur, dan ketika pemerintah tidak bisa menjadi fasilitator yang baik terhadap akses yang memungkinkan para warga miskin ini mendapatkan pendapatan. Hal-hal seperti itu alhamdulillah di Kabupaten Pekalongan tidak terjadi. Kita tidak mengenal istilah itu. Semua orang miskin melalui program afirmasi kita, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, kita terus berjalan sesuai dengan program yang sudah kita gariskan, sehingga tadi secara indeks kumulatifnya angka kemiskinan kita turun, sekaligus ini juga menaikkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pekalongan yang dulu tahun 2015 itu adalah 67 ya, sekarang sudah mendekati angka 70. Nah, ini karena tadi khusus untuk kemiskinan, karena kita punya laboratorium kemiskinan. Ini merupakan hal yang baru, hal yang menarik dan inovasi yang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat, karena memang kita secara spesifik bisa mendeteksi daerah atau desa dengan basis geografi untuk pengentasan kemiskinan. Kita pilih 3 desa dengan perbedaan geografi yang mencolok. Ada desa Mulyorjo, ini adalah desa pantai, kemiskinan pantai, biasanya para nelayan. Kemudian kita pilih desa Kertijayan, ini adalah daerah perkotaan atau urban poor, kemiskinan kota, yang secara spesifik juga penanganannya harus berbeda dengan apa yang kita lakukan di desa yang namanya desa Potosari, ini desa pegunungan. Tipikal kemiskinan pegunungan ini tentu sangat berbeda dengan tipikal urban dan pantai. Oleh karena itu laboratorium kemiskinan hadir bekerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha untuk melakukan pemetaan. Ada 10 indikator kemiskinan yang harus diselesaikan agar masyarakat ini terbebas dari kemiskinan. Contoh, ada masyarakat yang tidak punya akses air bersih, ini masuk dalam 10 indikator warga miskin. Ketika air bersih bisa kita salurkan ke rumahnya, maka otomatis ini menggugurkan status dia sebagai warga miskin. Ada warga miskin yang tidak punya akses penerangan atau energi listrik. Ketika kita hadirkan di situ, maka ini tentu juga mengurangi angka kemiskinan. Begitu juga dengan rumah tinggal, tadinya tidak layak, dengan kita bangun menjadi rumah tinggal yang layak, maka populasi tersebut, warga tersebut terbebas dari kemiskinan. Hal-hal inilah saya kira yang harus terus kita kembangkan, sehingga saya bersyukur ya, ini sudah mendekati masa cuti saya tanggal 16, kemudian tanggal 5 Desember nanti akan aktif kembali. Tentu akan lebih mengoptimalkan kembali program-program terutama dari basic need masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat
yaitu infrastruktur dasar, sarana kesehatan dan pendidikan adalah menjadi concern utama kami. Karena apa? Kita harus mengejar indeks pembangunan manusia. Sekarang alhamdulillah kita sudah 70 ya. Artinya apa? Kalau di wilayah Pantura Kabupaten, indeks pembangunan manusia kita adalah cukup tinggi. Tapi ini masih di bawah Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Saya kira itu program yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan evaluasi dan harapan ke depan. Dengan performan seperti itu, alhamdulillah Kabupaten Pekalongan mendapat apresiasi yang luar biasa dari berbagai lembaga. Kemarin terakhir kami mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan berkaitan dengan 5 kali berturut-turut penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah yang baik dan WTP berturut-turut, wajar tanpa pengecualian 5 tahun berturut-turut, sehingga mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan. Ini ada konsekuensi logisnya, yaitu dana insentif daerah insya Allah akan bertambah. Kami juga mendapat penghargaan dari PKKPN ya, Kepala PKKPN Pusat. Dalam minggu ini ada 2 penghargaan dari pemerintah pusat yang kita terima, menunjukkan bahwa kinerja secara umum pemerintahan Kabupaten Pekalongan berjalan dengan baik. Birokrasinya, paradigmanya sudah berubah, sekarang menjadi birokrasi yang melayani atau public servant. Kemudian yang paling penting, semangat untuk bisa menyelesaikan persoalan didasari dengan pengetahuan yang memadai dan etos kerja yang tinggi adalah jawaban terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Terima kasih. Pak, untuk ini himbauan dan closing statement dari Bapak seperti apa untuk masyarakat Kabupaten Pekalongan, Pak? Dan saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pekalongan, ayo berikan masukan ya, kekurangan-kekurangan itu masih banyak kekurangan pemerintah. Lakukan baik dengan mekanisme yang sudah ada, silahkan sampaikan ke saluran-saluran informasi kami, baik yang resmi melalui website, melalui SMS, melalui apa saja sekarang medianya sudah sangat banyak. Kemudian juga melalui langsung boleh ya, karena pemerintah ini harus berjalan baik. Prinsip kita adalah ya, ketika kita hari kemarin bisa melakukan hal lain yang lebih baik, maka hari ini kita harus mencari hal baru yang lebih baik demi mewujudkan kebaikan yang akan datang, kebaikan seterusnya. Itulah sehingga sustainability pembangunan di Kabupaten Pekalongan ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat kami butuhkan untuk bersama-sama bergandeng tangan membangun Kabupaten Pekalongan yang kita cintai ini, sekaligus kita juga merekatkan tali silaturahmi, karena itu adalah modal sosial yang kita miliki menjadi energi positif guna peningkatan dan akselerasi pembangunan di Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Ya, dan untuk warga Kabupaten Pekalongan semuanya nih yang mungkin ada seperti yang tadi Pak Bupati sampaikan, masukan atau kritik saran untuk pembangunan Kabupaten Pekalongan, bisa ini ya, hubungi kanal-kanal yang sudah ada di bawah ini juga, bisa di pokoknya SMS atau langsung bisa ditanyakan di situ ya Pak ya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk peningkatan baik ini kesejahteraan ekonomi, terus sumber daya manusia dan yang lainnya ini berkesinambungan. Intinya masyarakat juga mendukung upaya dari pemerintah untuk mewujudkan visi misinya. Baik, untuk dialog kita pagi ini kita akhiri. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Dan untuk Anda OPD ataupun dinas terkait yang pengen juga memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan, bisa hubungi kita Radio Kota Santri, terus juga bisa di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan. Tadi Harun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.